Dr. Andes Wan Gede Suwarto, MSI. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen program studi fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Yang kami hormati, alumni program studi fisika, yaitu Anak Agung Ngurah Surya Mahendra Putra, SSI, periode 2025-2026. Dan yang kami banggakan, para peserta sosialisasi program studi fisika Universitas Udayana. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu, 10 Mei 2025, dalam acara Sosialisasi Fisika 2025 yang bertema Inspiring Future Physicists Worldwide. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Armilda, selaku pembawa acara dalam acara Sosialisasi Fisika 2025 pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan koordinator program studi fisika yang sekaligus membuka acara Sosialisasi Fisika 2025, pemaparan materi, diskusi materi, ice breaking, sharing session oleh alumni, diskusi, penyerahan sertifikat untuk pembicara, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang saya hormati, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Baik, hadirin yang saya hormati. Selanjutnya adalah sambutan koordinator program studi fisika kepada Bapak Dr. Andes Wan Gede Suwarto, MSI. Kami persilahkan. Terima kasih kepada adik pembawa acara atas waktunya. Apakah suara Pak bisa didengar? Sudah, Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat
kepada hadirin peserta sosialisasi, Bapak Ibu dan adik-adik siswa SMA, SMU. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita menyatakan puji syukur kehadirat Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya, maka kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang terhormat, Bapak-Bapak narasumber, eh, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fisika Fakultas MIPA Universitas Udayana, yang saya hormati Bapak Ibu guru mungkin yang eh, sempat bergabung ya pada kesempatan hari ini, yang saya cintai ada adik panitia sosialisasi Fisika 2025, eh, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa SMA SMU ya yang sudah sempat hadir pada sosialisasi hari ini. Nah, perkenalkan saya Wiyanti Swarte, saat ini diberikan tugas sebagai koordinator program studi Fakultas MIPA Universitas Udayana. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, nah kita bersama-sama akan mengikuti acara sosialisasi yang diadakan oleh program studi Fisika Fakultas MIPA Universitas Udayana secara daring maupun secara online. Nah, pada sosialisasi eh, kali ini kami telah mengundang dua narasumber ya atau dua pembicara. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Gusti Ngurah Sutopo, SSI, MSI, dan pembicara kedua yaitu Bapak Ana Agung Ngurah Surya Mahendra Putra, SSI. Selamat pagi kepada Bapak Gusti Ngurah Sutopo dan Bapak Ana Agung Surya Mahendra Putra. Semoga Bapak-Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Yang resmi Pak Universitas Udayana mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi, ya khususnya kepada adik siswa SMA SMU karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung pada sosialisasi hari ini. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak-Bapak narasumber ya, karena sudah berkenan memenuhi undangan kami sebagai pembicara pada sosialisasi hari ini. Nah, mohon bantuannya Bapak-Bapak narasumber untuk bisa sharing baik pengetahuan maupun pengalaman terkait prodi fisika ya, Fakultas MIPA Universitas Udayana kepada adik-adik siswa SMA SMU, nah sehingga dapat membuka wawasan adik-adik siswa SMA mengenai prodi fisika. Nah, yang mana pengetahuan ini tentu saja akan membantu adik-adik kita dalam menentukan pilihan mengenai fakultas maupun prodi yang akan dipilih untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, hadirin peserta sosialisasi, kegiatan sosialisasi fisika ini sebenarnya dilakukan secara rutin, Bapak Ibu ya. Jadi kita lakukan setiap tahun, baik secara offline maupun secara online. Nah, tentunya bertujuan untuk memperkenalkan program studi masyarakat, khususnya kepada adik-adik siswa SMA SMU. Nah, baik itu mengenai keberadaan fisika itu sendiri, kemudian mengenai bidang kompetensi atau keahlian yang ada di prodi fisika, maupun mengenai peluang-peluang kerja bagi alumni-alumni fisika, program studi fisika Universitas Udayana. Nah, sedikit pengetahuan bahwa program studi fisika itu merupakan salah satu program studi yang ada di Universitas Udayana dan berada di bawah Fakultas MIPA. Berdiri pada tahun 1984, beralamatkan di Jalan Raya Kampus UNUD, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Nah, program studi fisika FMIPA UNUD itu didukung oleh 31 orang dosen, ya, yang terdiri dari 16 orang dengan kualifikasi S2, Magister, kemudian 12 orang dengan kualifikasi S3, Doktor, serta 3 orang bergelar profesor, guru besar. Nah, dosen-dosen fisika FMIPA UNUD ini berasal dari berbagai alumni ya, seperti Universitas Udayana, kemudian Institut Teknologi 10 November, kemudian Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Negeri Malang, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan juga ada yang berasal dari Universitas Luar Negeri, yaitu University India. Nah, kemudian dari segi sarana prasarana, Prodi Fisika dilengkapi dengan beberapa ruangan kuliah yang sudah dilengkapi dengan LCD, dengan WiFi, ya, internet. Nah, kemudian mempunyai 7 laboratorium pendidikan serta laboratorium penelitian bersama, ya. Nah, dengan peralatan-peralatan yang mampu mendukung kebutuhan mahasiswa, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang penelitian. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh Prodi Fisika itu adalah adanya 5 bidang minat atau bidang keahlian yang ditawarkan kepada mahasiswa yang akan memfasilitasi keilmuan dan kemampuan adik-adik siswa, ya, adik mahasiswa untuk menguasai salah satu bidang minat atau bidang keahlian yang nantinya ada dipilih. Artinya adik-adik bisa memilih salah satu bidang keahlian tersebut sesuai dengan keinginan dan cita-cita adik-adik ya. Nah, kelima bidang keahlian tersebut nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber secara detail ya. Nah, kemudian terkait dengan peluang pekerjaan bagi seorang sarjana fisika, baik ya, untuk peluang pekerjaan ya bagi alumni fisika itu adik-adik jangan khawatir ya, adik-adik. Peluang kerja bagi alumni fisika itu sangat-sangat banyak. Bisa masuk di semua bidang, di semua instansi, baik pemerintah maupun swasta. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber ya. Namun secara umum begini adik-adik. Prodi Fisika itu mempunyai, sudah memikirkan dan mengantisipasi ya hal tersebut. Prodi Fisika tidak hanya sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didiknya, akan tetapi juga memikirkan peluang pekerjaan bagi alumninya. Nah, oleh karena itu, setiap saat, setiap semester, setiap tahun, Prodi Fisika itu melakukan tracer, ya, tracer kebutuhan pengguna. Jadi dengan tujuan untuk mensinergikan kebutuhan pasar dengan keilmuan atau kurikulum yang ada di Prodi Fisika. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh Prodi Fisika untuk mengantisipasi peluang pekerjaan yang bisa diraih oleh alumni-alumni fisika. Nah, oleh karena itu, agar pemahaman dari adik lebih jelas ya mengenai Prodi Fisika FMIPA UNUD, ya. Nah, pada kesempatan ini ya, kami seperti yang sampaikan tadi, kami sudah mengundang 2 narasumber, yaitu Bapak Dr. Ngurah Sutapo, SSI, MSI. Nah, beliau ini adalah merupakan salah satu dosen dari di program studi fisika FMIPA UNUD. Ya. Kemudian yang kedua yaitu yang terhormat Bapak Ana Agung Ngurah Surya Mahendra Putra, SSI. Nah, beliau ini merupakan salah satu alumni dari Prodi Fisika ya, FMIPA UNUD. Ya, sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber ya. Nah, hadirin peserta sosialisasi, nah kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwa Universitas Udayana itu sudah membuka program studi magister, Pak Ibu. Program studi magister fisika. Jadi pada semester depan, mulai semester depan, yaitu semester ganjil 2025-2026,
program Magister Fisika sudah menerima mahasiswa baru. Nah, mohon bantuan Bapak Ibu dan juga adik alumni ya untuk bisa ikut menginformasikan kepada masyarakat. Nah, hadirin yang berbahagia, nah saya tidak banyak berikan sambutan dan khusus kepada adik-adik siswa SMA SMU ya. Mohon untuk bisa menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak narasumber, nah sehingga adik-adik akan memperoleh informasi yang benar, yang lebih detail ya mengenai prodi fisika dengan segala keunggulan dan peluang-peluang kerja yang bisa diraih oleh alumni-alumni fisika. Nah, harapan kami nantinya setelah adik-adik mengikuti sosialisasi ini, ada ketertarikan adik-adik ya untuk ikut bergabung dengan program studi fisika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Nah, tentunya untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill adik-adik. Baik hadirin, sebelum saya akhiri, tidak lupa saya mohon maaf apabila dalam sambutan saya ada hal-hal yang tidak berkenan. Nah, dengan berakhirnya sambutan saya, maka acara sosialisasi program studi fisika Fakultas MIPA Universitas Udayana 2025 saya buka secara resmi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan ke adik pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang saya hormati, acara akan kita lanjutkan dengan sesi pemaparan materi pertama. Kepada Bapak Dr. Gusti Ngurah Sutapa, SSC MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Eh, eh, dari apa yang sudah disampaikan tadi, Bapak Kaprodi, sebenarnya di dalam sosialisasi ini sudah cukup banyak ya. Hanya saja nanti saya akan memberikan tambahan terkait dengan minat daripada siswa SMA untuk bisa berkuliah di fisika itu seperti apa. Kemudian bagaimana dengan program yang sudah kita siapkan sehingga mahasiswa yang sudah berstudi di fisika nanti dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Kemudian akhirnya kan juga kita memberikan atau menunjukkan suatu peluang-peluang yang memang sangat dibutuhkan oleh seorang fisika. Bisa di-next? Nah, di sini sudah disampaikan bahwa fisika itu sendiri memang seringkali menjadi suatu hal yang membosankan, ya, membosankan bagi siswa-siswa khususnya SMA ya, yang mana di dalam pembelajaran di kelas di SMA itu terlalu ditekankan atau dijejali pada berbagai macam bentuk rumus ya. Kemudian bagaimana dengan penyelesaian terhadap rumus-rumus yang terkait dengan fisika itu sendiri, dan lebih banyak juga terhadap pelajaran matematik yang mungkin itu juga menjadi beban buat siswa ya. Nah, ini yang akan perlu kita ketahui bahwa memang itu semua adalah merupakan suatu proses atau dasar yang harus kita lalui ya, sehingga nantinya kita bisa melihat atau mendapatkan kegunaan daripada masing-masing rumus maupun segi matematis tersebut. Itu yang sebenarnya perlu dipahami ya. Jadi setiap orang yang menginginkan suatu hal yang baik atau mendapatkan suatu hal yang memang menjadi
keinginan yang nantinya akan memberikan manfaat pada dirinya sendiri, ya itu memang harus melalui suatu proses, ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap eh, calon mahasiswa, ya. Karena tidak ada istilah yang sifatnya instan. Walaupun itu ada, ya tentu hasilnya pun juga akan mendapatkan suatu hal yang kurang baik, ya, sehingga akan menjadi suatu hasil yang instan juga, ya. Nah, itu sebenarnya yang perlu dipahami, ya. Nah, sehingga proses ini sebenarnya yang memang membuat kita menjadi lebih percaya diri bahwa melalui proses inilah sebenarnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya akan bermanfaat kepada diri kita sendiri maupun kepada dunia pendidikan, begitu juga pada dunia kerja. Oke, lanjut. Nah, itu semua adalah ya memang di dalam proses itu ya semuanya akan, siapapun itu akan mengalami, ya, pasti akan mengalami ini. Nah, hanya saja nanti setelah pengalaman yang Anda dapatkan yang memang akan memberikan kebosanan, ya, menyebabkan kita menjadi pusing, ya, bahkan menjadi stres gitu, ya. Nah, itu akan kita nantinya akan mendapatkan suatu apa namanya eh, peluang di situ. Oh, ternyata ada hal yang memang dapat kita lakukan melalui proses ini, yang mana nantinya tentu di dalam pembelajaran fisika khususnya itu akan kita lihat adalah aplikasinya. Nah, ini rumus ini akan dapat kita gunakan di mana, ya. Nah, kemudian dari rumus tersebut ternyata dia memberikan peluang yang sangat baik sekali. Nah, itu yang akan kita cari, ya. Nah, sehingga kita menjadi akhirnya ke depan itu adalah mendapatkan suatu fisika yang memang betul-betul merupakan dasar dari semua semua ilmu-ilmu, khususnya ilmu eksakta, ya. Jadi merupakan dasarnya, ya. Jadi sangat tanpa melewati proses fisika ini, sepertinya untuk bisa memahami terhadap aplikasinya tentu akan sulit, ya. Nah, nanti biasanya setelah kita berkecimpung di dalam dunia kerja, karena di situ adalah sudah aplikasi, sudah penerapannya. Nah, disitulah baru akan muncul kesulitannya, ya, kesulitannya. Ini kenapa nggak bisa berjalan? Ini kenapa tidak bisa diproses, ya, terhadap pekerjaan yang dialami? Ya, karena memang dasarnya kita kurang, ya, karena dasarnya kita kurang. Ya, karena seperti sudah kita ketahui semua bahwa ilmu fisika atau itu adalah masuk ke dalam ilmu dasar yang memang mendasari setiap ilmu-ilmu eksakta, gitu, ya. Nah, makanya ini yang memang marilah sebenarnya kepada calon-calon siswa, mahasiswa itu adalah ya sedikit harus bersabar di awal, ya. Nah, sebelum kita masuk nanti di dalam bidang aplikasi. Oke, lanjut. Bisa dilanjut? Ya, ini sama, lanjutkan. Ya, kita tahu bahwa pemerintah kita sudah memberikan atau menyampaikan bahwa akan menuju Indonesia Emas. Di dalam menuju Indonesia Emas pun pemerintah sudah menitik beratkan kepada ilmu dasar, ya, ilmu-ilmu dasar. Gitu. Nah, maka dengan demikian jangan disia-siakan peluang ini, ya. Nanti ke depan pasti akan mendapatkan tempat yang sangat baik, ya, kepada calon-calon yang mendalami atau mengambil di bidang ilmu dasar ini. Ya, karena memang itulah yang akan menyebabkan nantinya semuanya dapat menjadi suatu yang menarik buat perkembangan ilmu pengetahuan. Lanjut. Apa sebenarnya ilmu fisika itu sendiri? Hanya mempelajari tentang mekanika
kalor, gelombang, dan optik saja, saya kira ya. Ini, nah kadang-kadang inilah yang menjadi penyebab kenapa orang bosan dengan fisika itu sendiri. Ya karena memang selalu dari sekolah SMA itu sudah dijejali dengan mata pelajaran-pelajaran yang memang memberikan terasa kesulitan di situ, ya, kurang menarik, ya. Nah, maka dengan demikian sebenarnya nanti di dalam perkuliahan itu tentu akan lebih banyak kita bawa ke dalam aplikasinya atau jobnya. Nanti akan digunakan di mana? Ya, mekanika ini akan digunakan untuk apa? Di sana yang kita akan bawa, ya, sehingga itu ada muncul ketertarikan. Ya. Nah, kalor misalnya, panas. Nah, panas ini akan kita bisa bawa kemana-mana, ya, baik itu ke pertanian atau ke tanaman, sehingga tanaman tersebut menjadi bagus, ya. Nah, begitu juga dengan gelombang. Gelombang ini ya banyak sekali yang dapat kita terapkan. Nah, jadi semuanya itu adalah akan kita lakukan aplikasinya. Lakukan setiap masing-masing rumus yang ada, itu dapat kita aplikasikan. Kita tunjukkan kegunaannya. Ya. Sehingga akhirnya menjadi menarik. Ya. Lanjut. Nah, jadi tadi tidak hanya terbatas pada materi tersebut, tetapi fisika itu sangat luas, ya, sangat luas, dan akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap dunia kerja kita, dunia industri kita, ya. Nah, ini dapat disampaikan bahwa kalau yang disampaikan di atas tadi hanya bersifat fisika klasik saja, ya, yaitu mekanika, gelombang, ya. Tetapi sebenarnya masih banyak, itu ada fisika modern, ya. Yang ini adalah memberikan warna yang sesuatu yang yang jauh ke depan, ya, yang akan dapat kita jangkau, memberikan gambaran yang jauh ke depan, ya, bukan pada saat ini, ya. Nah, itu ada masuk di dalam fisika modern, ya, seperti misalkan mekanika kuantum, ya. Nah, mekanika kuantum ini tentu akan diperlukan di mana saja. Jadi hal-hal yang sangat kecil, ya, dan bersifat probabilitas, gitu. Kemungkinan ini semuanya akan muncul nanti, ya, dan akhirnya akan dicari, ya. Nah, seperti misalnya yang disampaikan di dalam slide ini, macam-macam yang dapat dilakukan apabila kita sudah memahami atau mendalami prinsip dasar dari fisika ini, ya. Nah, ternyata dapat dijadikan menjadi agrofisika, ya. Ini adalah suatu hal yang menjanjikan juga di dalam dunia usaha, ya. Kemudian astrofisika, ya, itu adalah di bidang di luar angkasa, ya. Kemudian biofisika ini juga memiliki suatu perpaduan antara fisika dengan biologi, ya. Dan ini memang sangat kita pentingkan, sangat diperlukan sekali untuk menjamin bahwa setiap apa yang hidup itu adalah dapat terus berjalan, ya, dengan kita memberikan sentuhan dari ilmu fisika itu sendiri, ya. Contoh misalkan di dalam fotosintesis saja terhadap suatu tanaman, ya. Nah, itu yang harus kita ketahui adalah seberapa besar foton yang harus diterima oleh daun untuk bisa dia menghasilkan makanan dengan baik di dalam melakukan fotosintesis. Jadi kalau foton itu berasal dari matahari atau cahaya, ya. Nah, itu kalau tidak tepat, ya tentu dia juga tidak akan mampu untuk memasak makanannya dengan baik, ya. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Dan itu semua secara real dapat kita hitung,
ya, dapat kita hitung berapa foton yang harus diberikan, berapa banyak foton yang harus diterima, ya. Kalau dia melakukan memasak makanannya di dalam daun tersebut, nah itu dapat kita hitung, ya. Nah itu salah satu contohnya. Maka dengan demikian saya kira pemahaman-pemahaman inilah yang nanti akan kita bawa atau berikan kepada mahasiswa untuk bisa lebih mendalami terhadap fisika itu dan kemanfaatannya ada di mana. Nah, begitu juga fisika kimia, itu terkait dengan berbagai macam material yang muncul, itu ada seperti nanomaterial, gitu ya. Nah, itu adalah memang penggabungan terhadap senyawa-senyawa yang ada, ya. Nah, kita akan mencari senyawa-senyawa atau jenis-jenis zat yang ada di tanaman, kemudian kita bisa bawa ke dalam laboratorium, sehingga nanti kita bisa membuat zat baru seperti itu, ya. Nah itu juga sangat penting sekali, ya. Nah komputasi sekarang juga menjadi sangat luar biasa, ya. Mungkin semuanya sudah mengenal, jadi ada AI, ya, yang sekarang sudah harus juga dipahami. Itu semuanya adalah didasarkan oleh fisika komputasi. Nah ini yang nanti akan Anda pelajari juga, ya, yang akhirnya bisa Anda membuat suatu program yang bisa digunakan pada saat ini. Kemudian ekonofisika, coba dibayangkan, ya, bisa dibayangkan nggak ekonofisika? Jadi penggabungan antara ilmu ekonomi dengan fisika. Ya, jadi kalau tidak kita memahami fisikanya dulu, ya tentu tidak mungkin kita bisa menerapkan di ekonomi. Ya, itu adalah ilmu yang sangat jauh sekali dengan hubungannya dengan ilmu alam, ya. Tetapi saat ini sudah bisa dilakukan itu hubungan tersebut, yaitu dengan mendasarkan pada rumus-rumus fisika yang nanti akan diterapkan di dalam analisa daripada secara ekonominya, ya. Terutama adalah di bursa efek biasanya digunakan, sudah digunakan, ya. Itu adalah dasarnya adalah rumus fisika. Jadi begitu luasnya sebenarnya fisika itu. Jadi tidak hanya terkait dengan ilmu eksakta saja, tapi juga masuk ke ilmu sosial, ekonomi, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Fisika lingkungan, siapa yang tidak memperhatikan lingkungan, ya? Bagaimana caranya kita membuat lingkungan itu menjadi sehat, ya? Kemudian bisa melestarikan lingkungan dengan kondisi saat ini. Lingkungan kita yang sudah begitu rusak misalnya, itu bisa kita kembalikan, yaitu dengan memberikan sentuhan fisika. Contoh misalkan di dalam fisika lingkungan itu ada namanya radiasi lingkungan, ya. Nah, kalau ini kita tidak perhatikan, penggunaan bahan-bahan bangunan saja itu semua adalah memiliki potensi untuk mengeluarkan radiasi, ya. Semua bahan bangunan itu memiliki potensi mengeluarkan radiasi atau menyumbang radiasi ke lingkungan. Kalau ini kita tidak perhatikan, ya tentu lingkungan kita akan sangat rusak akibat gas radon yang begitu banyak dikeluarkan oleh bahan-bahan bangunan yang kita gunakan setiap saat, ya. Nah ini harus kita lakukan, yaitu dengan cara apa? Ya, yaitu dengan melakukan memproteksi terhadap gas-gas yang keluar dari bahan bangunan tersebut, yang tentu gas-gas yang membahayakan kepada lingkungan. Nah, itu adalah mempelajari tentang fisika radiasi lingkungan. Nah, di situ akan bisa kita cari, ya, bisa kita dapatkan. Nah, begitu juga dengan geofisika. Geofisika ini sudah sangat luar biasa, ya, untuk bisa mengetahui penentuan terhadap kapan gempa itu akan terjadi, ya. Nah, sehingga yang paling penting itu adalah pada mitigasi, ya, terhadap mitigasi. Ini yang tentu yang juga akan Anda dapatkan nanti di dalam berkuliah di fisika. Tinggal hanya mau masuk ke bagian bidang yang mana. Kemudian ada juga di situ ada fisika kedokteran, ya. Dan ini juga sudah kita khususkan,
masuk ke dalam fisika medis yang kita sebut di dalam konsentrasi. Sangat banyak sekali yang dapat digunakan di konsentrasi dokter, ya. Seperti ada USG, EKG, EMG. Nah, itu semua adalah yang mendasari itu adalah ilmu fisikanya. Ya. Jadi bukan ilmu kedokterannya, tidak. Yang mendasari peralatan-peralatan tersebut adalah ilmu fisika semua. Ya. Nah, sehingga sampai sekarang masuk ada radiodiagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, itu semua adalah ilmu fisika. Jadi tidak ada ilmu yang lain yang bisa masuk ke bidang itu. Ya. Jadi betul-betul hanya ilmu fisika yang bisa masuk di situ. Ya. Nah, jadi bisa menangani terhadap bagaimana di dalam menghasilkan suatu gambar yang baik, ya. Ya, karena hasil gambar itu adalah merupakan diagnosa. Ya. Jadi kalau diagnosonya tidak bagus, ya tentu di dalam pemberian obatnya atau pengobatannya tersebut juga akan menjadi kurang bagus. Gitu, ya. Nah, maka dengan demikian tentu radiodiagnostik ini yang biasanya menghasilkan suatu gambar, ya tentu harus gambarnya memiliki kualitas, ya. Mudah dibaca, tidak memiliki double interpretasi seperti itu. Ya. Nah, itu yang akan diajarkan dilanjutkan nanti di dalam perkuliahan tersebut sehingga menjadi suatu hal yang menarik. Ya. Mungkin masih banyak yang lain, ya, silakan nanti dapat diuraikan lagi. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui di mana letak fisika itu sendiri dan kemanfaatannya kemana, ya, dengan kita belajar fisika, ya tentu kita bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi prospek kerja dari lulusan fisika itu sangat luar biasa, ya. Jadi di bidang pendidikan itu bisa sebagai peneliti, ya. Bisa masuk ke dalam bidang-bidang penelitian, ya. Nanti bisa juga kita sebagai peneliti di BRAIN misalkan, ya, yang di pusat penelitian yang dimiliki oleh pemerintah kita. Kemudian bisa di bidang-bidang swasta, ya, seperti industri, itu juga masih banyak sekali, ya. Nah, sedangkan di pendidikan itu sendiri bisa menjadi seorang dosen, ya, yang memang membutuhkan dosen fisika, ya. Nah, itu, namun di dalam dosen itu dia harus sudah memiliki strata S2, ya, harus selesai dari magister, seperti itu. Dan juga bisa menjadi guru di sekolah menengah maupun menengah pertama maupun menengah atas, ya. Begitu juga guru-guru di SMK, ya. Nah, hanya saja harus melalui pendidikan yang namanya PPG. Jadi setelah S1 kita itu harus ikut di dalam PPG-nya. Nah, kalau memang kita menginginkan sebagai guru, ya. Lanjut. Nah, jadi prospek kerja lainnya itu sangat banyak sekali, ya. Selain dari tadi saya katakan adalah sebagai peneliti, juga sebagai data scientist, ya, yang memahami banyak dengan program, ya tentu bisa masuk ke dalam data scientist ini, ya. Kemudian pekerja industri, ya. Pekerja industri ini tidak hanya industri pertambangan, tidak hanya industri manufaktur, tidak seperti itu, ya. Termasuk pada industri alat kesehatan, ya. Di situ juga membutuhkan fisika, ya. Wirausaha, ya, wirausaha juga dapat dilakukan baik itu dalam bidang software, hardware, ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian yang tadi yang ada di geofisika itu bisa masuk ke BMKG, ya. Nah, ini juga memiliki suatu keterbatasan, ya. Jadi semua tempat yang memiliki gunung atau bukit itu pasti akan memiliki atau membutuhkan badan atau tempat yang digunakan untuk memonitoring terhadap pergerakan gunung tersebut, ya. Nah, itu juga dibutuhkan tenaga fisika, ya, yang khususnya yang membidangi tentang geofisika. Kemudian begitu juga dengan konsultan lingkungan, ya.
pekerjaan tambang. Itu ya semua adalah sudah diwadahi nantinya di dalam konsentrasi, yaitu adalah biofisika. Dan kemudian fisika medis ini yang sedang dibutuhkan sebenarnya di dunia kerja, ya. Nah, ini sudah juga kita wadahi di dalam konsentrasi fisika medis, ya. Nah, ini hampir semua rumah sakit sekarang membutuhkan tenaga tersebut, ya. Nah, kita tahu bahwa jumlah fisikawan medis yang ada di Indonesia itu baru sekitar 800-an, ya. Sedangkan rumah sakit yang sudah mengantre itu hampir 1.300, ya, terhadap tenaga fisika medis, ya. Nah, sedangkan mulai tahun 2024 kemarin itu sudah dibangun rumah sakit yang yang memiliki fasilitas radioterapi itu hampir mencapai 1.500, ya, di Indonesia. Nah, ini sehingga kebutuhannya itu akan menjadi sangat banyak sekali. Oke, lanjut. Ya, lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh rekrutmen terhadap beberapa tenaga yang dibutuhkan di rumah sakit, ya, khususnya. Ini adalah semua memerlukan fisikawan medis. Dan itu hampir setiap hari, setiap minggu, ya, itu ada saja permintaan terhadap seorang fisikawan medis. Nah, ini tentu menjadi suatu peluang yang besar kepada calon mahasiswa yang nanti bisa bergabung di Fisika Universitas Udayana, ya. Ya, karena kita sudah memiliki bidang konsentrasi di bidang fisika medis ini. Lanjut. Ya, ini masih banyak, ya, terkait dengan fisika medis. Saya kira tentu nanti bisa dicari atau dicek, ya, di berbagai portal. Itu saya kira sangat mudah untuk menemukannya, ya. Selama Anda cocok, saya kira tinggal lakukan untuk melamar saja, ya. Ya, karena memang di sana sudah terpenuhi, ya sudah, tapi keterima. Ya, karena memang peluangnya sangat tinggi sekali, namun yang terkategori sebagai fisikawan medis itu masih sangat rendah sekali. Ya. Nah, jadi instansi lain juga menjadi bagian terhadap prospek kerja dari seorang fisika, ya. Itu ada di Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi, ya. Begitu juga Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Sudah juga banyak juga alumni kita ada di sana, ya. Kemudian Kementerian Kesehatan. Jadi semenjak fisika medis itu ada atau menghasilkan suatu tenaga yang profesional, itu sudah pemerintah memberikan kesempatan kepada fisika menjadi tenaga kesehatan. Ya, sehingga akhirnya sudah banyak yang masuk ke dalam Kementerian Kesehatan. Tapi kalau sebelumnya itu ya, tidak mungkin seorang fisika masuk ke dalam menjadi tenaga kesehatan. Itu sangat mustahil, ya. Tapi sekarang ternyata itu terjadi, ya. Oke. Kementerian Pertanian, nah, ini ya banyak juga sebenarnya, ya. Apalagi mau melakukan pertanian secara mandiri, yaitu dengan menerapkan berbagai macam ilmu fisika tadi. Ya, itu sangat saya yakin akan menjadi sangat bagus, ya. Karena kita mengetahui terutama adalah pencahayaan tadi. Ya, mau kita melakukan pertanian di greenhouse misalnya, ya kita semua harus tahu dulu berapa kebutuhan cahayanya, berapa kebutuhan suhunya, ya, berapa kelembabannya. Di setiap tanaman yang akan kita tanam itu memiliki kriteria yang berbeda. Nah, ini harus kita ketahui dulu, ya, kalau memang mau membuka industri pertanian secara greenhouse misalnya, ya. Dan itu akan menjadi sangat bagus sekali, ya, karena kita akan memberikan sesuatu kepada tanaman adalah yang memang diperlukan. Jadi memberikan pada saat dia perlu saja, ya. Jadi tidak kita mau seperti tanaman ada di alam bebas, ya. Kalau di alam bebas dia padahal dia butuh
misalkan seperti butuh sinar matahari, itu ada pada saat dia melakukan fotosintesis saja. Ya. Setelah itu dia tidak perlu sebenarnya. Namun dia kan tidak bisa berpindah dari tempat tersebut. Dan akhirnya dia terus-terusan kena matahari. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi terhadap tanaman itu apabila terus-terusan kita berikan sesuatu yang tidak dia perlukan, ya tentu dia akan semua energinya digunakan hanya untuk bertahan, untuk bisa bertahan untuk hidupnya saja. Sehingga akhirnya hasil produksinya itu sangat rendah. Ya. Nah, maka kalau kita bisa membawa dia ke dalam greenhouse itu, ya tentu akan memberikan hasil produksi yang sangat bagus sekali. Ya karena kita hanya memberikan pada saat dia perlu saja. Ya. Kemudian suhu kita bisa atur di dalam ruangan sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Ya. Jadi tidak ada istilah stres akibat panas misalkan dari tanaman itu. Stres akibat kekurangan dingin pada tanaman itu tidak ada. Sehingga dia hanya bertumbuh dengan sangat bagus sekali sehingga hasil produksinya pun akan menjadi bagus. Ya karena pertumbuhannya bagus. Dia tidak ada istilah alangan di situ. Nah itu. Nah ini sangat menjanjikan sekali. Ya, itu semua dasarnya adalah ilmu fisika. Ya. Kalau memang mau membawa semua tanaman itu misalkan ke dalam ruangan. Ya. Oke. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, ini bagi yang nanti sudah juga kita fasilitasi sebenarnya di Fisika Universitas Dayana, yaitu ada bidang minatnya di situ adalah elektronika, instrumentasi dan komputasi. Ya. Nah, sini juga memberikan sangat peluang yang sangat tinggi sekali. Seperti pada saat zaman sekarang, banyak orang berlomba-lomba membuat aplikasi. Ya. Entah aplikasi A, B, C, dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah dasarnya dari elektronika, instrumentasi, dan komputasi. Ya. Nah, kemudian Kementerian Perindustrian. Nah, industrinya, ya, itu seperti saya katakan tadi, ada banyak juga diserap di industri alat kesehatan. Ya. Jadi setiap alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia itu sangat membutuhkan tenaga fisika. Ya, jadi vendor-vendor itu setiap kebetulan saya ada juga kerja di rumah sakit, sering ketemu dengan vendor, ya, karena setiap ada pembelian alat tentu kita menggunakan vendor. Nah di situ selalu vendor tersebut ada fisika medik, ya, ada fisika medik. Ya, karena dia yang harus menjelaskan semua peralatan yang akan dijual, ya, seperti misalkan MRI, ya, itu semua dijelaskan oleh fisika mediknya di dalam melakukan penjualan terhadap alat tersebut. Ya. Nah itu juga menjadi peluang yang besar. Ya saya kira sangat luas, ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan pada suatu tempat saja. Lanjut. Ya, masih banyak sekali ya, saya kira bisa bisa dicari ya peluang-peluang tersebut ya terhadap bidang kita. Ya. Yang memang di tempat-tempat itu tidak banyak ya yang diterima seperti misalkan paling hanya 1, 2 gitu ya. Tetapi tetap ada peluang. Gitu, ya. Oke, lanjut. Nah ini juga merupakan peluang-peluang yang sangat tinggi yang kalau kita ingin berkarir di fisika, yaitu adalah untuk kalibrasi instrumentasi. Ya. Saya masih ingat pada saat saya ambil kuliah S1, itu saya mengambil tugas akhir di rumah sakit. Ya. Pembimbing saya adalah sebagai tenaga kalibrasi di rumah sakit Sanglah. Ya. Di WHO sendiri ada di Surabaya. Ya. Nah ini dia setiap 6 bulan sekali pada saat itu ya dia harus ke Bali untuk melakukan kalibrasi. Nah sekarang bagaimana misalkan kalau kita menginginkan kita sebagai seorang kalibrasi, misalkan, ya. Nah itu sudah tinggal begitu kita selesai S1 fisika, ya, kita bisa ikut di dalam suatu pelatihan. Ya, yang nanti akan mengeluarkan sertifikat. Ya. Nah, pelatihannya bisa dalam waktu sebulan,
ya, bisa waktu mingguan, gitu ya, kita sudah dapatkan sertifikat sebagai kalibrasi, tenaga kalibrasi. Gitu ya. Nah itu sangat mudah dapat kita capai. Ya, oke, ya bisa dilanjut. Nah, prospek kerja yang lain juga masih banyak sekali ya, saya kira seperti misalkan ini sebagai berkarir di bidang penerbitan buku ya. Nah, di sini juga dibutuhkan ya. Nah, kalau memang senang misalkan di nanti membantu temannya membuat skripsi gitu ya, kemudian menulis ya. Nah, itu nanti suatu saat Anda bisa melamar sebagai tenaga eh, apa editor di masing-masing penerbit tersebut. Ini juga termasuk merupakan peluang buat kita, ya. Karena kenapa seperti itu? Karena fisika itu kebanyakan memiliki kemampuan analisis yang cukup tinggi, ya, di dalam menulis, ya. Nanti akan analisanya tinggi sekali. Nah, itu mungkin yang dapat dilihat sehingga menjadi kebutuhan seorang fisika itu bisa masuk sebagai editor. Oke, lanjut. Ya, kalau di BUMN juga banyak ya, seperti Pertamina, PLN, PDAM, kimia, petrokimia, itu semuanya juga menerima tenaga fisika ya. Yang penting Anda bisa jeli melihat peluang-peluang itu ya. Kalau ada kesempatan ya tinggal masuk saja ya. Berusaha untuk bisa lolos di situ. Kalau apabila ada tes dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan bisa bekerja dengan baik. Oke, lanjut. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Prodi bahwa fisika itu ada di Fisika Universitas Dayana itu ada di Bukit Jimbaran ya, katanya. Ya, tentu saya kira pada saat ini tidak susah untuk mencari tempat tersebut ya. Lanjut. Nah, sedangkan sertifikasi dari akreditasi yang sudah kita dapat capai itu pada sampai saat ini adalah baik sekali. Ya. Nah, mudah-mudahan di akreditasi berikutnya kita sudah bisa mencapai yang namanya unggul. Ya. Nah, tentu dengan dukungan dari calon mahasiswa yang sekarang ini, karena memang itu sangat mendukung sekali terhadap pencapaian akreditasi kita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah staf dosen yang ada di Universitas Udayana, Fisika Udayana. Ya, kita juga memiliki dosen yang sangat cukup ya. Itu hampir ada 30 lebih dosen ya yang mengampu dalam satu program studi. Itu sudah sangat layak sekali. Jadi tidak perlu diragukan. Nanti kuliah di fisika ternyata dosennya hanya 1-2 gitu ya, tidak. Jadi sudah betul-betul memiliki dosen yang mumpuni ya. Dan sudah seperti disampaikan tadi bahwa juga sudah sampai memiliki guru besar ya, itu mencapai ada 3 guru besar. Nah, ini juga merupakan suatu capaian dari program studi fisika yang sangat bagus. Lanjut. Nah, ini juga statistik yang disampaikan itu bahwa dosen kita itu sudah di tingkat S2 itu mencapai 19 dosen dan S3 itu sudah sampai 11 dosen. Nah, ini sudah merupakan satu untuk pengelola satu program studi itu sudah sangat luar biasa. Oke. Lanjut. Ya. Jadi keunggulan dalam prodi fisika itu kita sampaikan sebagai satu bidang minat ya, atau seringkali sekarang dikatakan sebagai konsentrasi. Nah, di konsentrasi inilah sebenarnya tujuan kita untuk lebih memfokuskan pelajaran fisika yang begitu umum atau luas tadi. Ya. Kemudian kita dapat khususkan ke dalam bidang-bidang minat. Ya. Nah, bidang minat yang ada di program studi fisika itu ada fisika material dan optoelektronik, ya.
kemudian ada biofisika, instrumentasi, elektronika, dan fisika komputasi, ya, fisika bumi dan fisika medis. Jadi ada 5, ya, ada 5 kelompok. Silahkan nanti mahasiswa, calon mahasiswa yang bisa bergabung ke dalam fisika Udayana tentu bisa melakukan kekhususan nanti ke dalam bidang yang silahkan, ya. Nah, itu semuanya memiliki suatu kekhususan yang sangat bagus, ya, dan sangat tergantung dari minat mahasiswa, ya, tergantung dari minat mahasiswa. Silahkan. Yang penting nanti masing-masing minat yang Anda tekuni itu adalah muaranya itu adalah peluang kerja. Ya, jadi muaranya adalah ke peluang kerja. Makanya yang mana minat yang Anda tekuni itu harus sudah paling tidaknya, saya nanti harus mau kerja di tempat A. Ya. Maka kalau saya mau bekerja di tempat A, maka bidang minat yang harus saya tekuni adalah ini. Ya. Itu harus seperti itu. Tujuan kita karena kita menginginkan memiliki prospek kerja yang bagus, ya, sehingga sudah mengusus. Jadi betul-betul pelajaran yang kita dapatkan itu memang berguna nanti di tempat kerja. Jadi tidak lagi kita sampai di tempat kerja kita harus di training lagi misalkan, ya, di training lagi, kemudian diminta di kursus lagi dan lain sebagainya. Ya, karena memang bidangnya tidak sesuai dengan bidang pada saat kita kuliah. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, itulah makanya kita membuat suatu kekhususan di sini sehingga akan menuju ke prospek kerja. Oke, lanjut. Ya, di dalam riset juga sudah kita kelompokkan. Ya, ini tujuannya adalah untuk memperlancar kepada mahasiswa. Ya, nanti apabila sudah keterima di Fisika Universitas Dayana, itu kita harus menjamin bahwa mahasiswa ini betul-betul bisa lulus tepat waktu. Ya. Nah, dari beberapa kasus yang kita alami di dalam program studi fisika, itu adalah lebih banyak pada tugas akhir pada mahasiswa. Nah, banyak yang mandek atau bahkan sampai putus berhenti di situ akibat tugas akhirnya. Ya. Nah, sedangkan kalau mata kuliah saya kira kebanyakan mampu untuk menempuh dengan baik. Ya. Namun begitu di tugas akhir, nah ini yang kadang-kadang masih menjadi kendala. Dengan demikian, maka kita harus membuat suatu skim atau topik riset yang sesuai dengan keminatan tadi, bidang minat tadi. Sehingga mahasiswa sudah terarahkan, dia mengambil tugas akhir terkait dengan bidang apa, terkait dengan topik apa. Itu kita sudah siapkan, ya, kita siapkan. Jadi jangan khawatir kepada calon mahasiswa yang mau kuliah di fisika bahwa nanti akan merasa kesulitan di dalam mengambil suatu tugas akhir. Tidak lagi seperti itu, ya. Karena kita sudah menyiapkan topik riset sesuai dengan bidang minat atau KBK. Ya, oke, lanjut. Nah, dukungan prasarana dan sarana saya kira juga akan memberikan dampak yang sangat baik sekali, ya, kepada mahasiswa, ya, karena tidak perlu harus melakukan penelitian, misalkan di luar, ya, kalau memang mau di dalam sudah disiapkan juga beberapa peralatan yang memang menunjang terhadap penelitian tersebut, ya. Nah, apabila misalkan tidak ada di dalam atau di Universitas Udayana, tidak ada di Fakultas MIPA, tidak ada di Fisika, ya tentu bisa kita melakukan di tempat lain. Lanjut. Seperti misalkan kita sudah melakukan kerjasama atau mitra kerjasama. Nah, mitra kerjasama yang kita lakukan sudah sangat banyak sekali, ya silakan. Nanti seandainya misalkan Anda tidak mau melakukan penelitiannya itu atau tugas akhirnya itu ada di dalam universitas, ya silakan juga bisa melakukan di luar, ya. Nah, inilah komitmen kita untuk bisa adik-adik nanti sebagai mahasiswa fisika bisa selesai tepat waktu, gitu, ya.
Nah, bisa melakukan penelitian-penelitian di tempat lain karena kita sudah memiliki kerjasama, ya tinggal masuk saja ke sana, jadi tidak ada masalah terkait dengan pembiayaan misalkan, ya. Begitu juga dengan kesulitan untuk bisa menggunakan peralatan di tempat tersebut tidak, ya. Jadi bagi yang sudah kita miliki mitra kerjasama ini, ya tentu memberikan tempat yang hampir sama dengan tempat yang kita miliki di Universitas Udayana. Oke, lanjut. Nah, ingat bahwa kurikulum kita juga ikut di dalam kurikulum MBKM. Jadi misalkan ada mahasiswa yang tidak dari Bali, ya, mau dari luar Bali, atau yang dari Bali pun mau merasakan kuliah di tempat lain. Nah, itu. Nah, ini tinggal ikut di dalam program MBKM. Ya. Nah, itu silakan. Nah, ada yang namanya pertukaran pelajar, ya, MBKM pertukaran pelajar, bisa Anda kuliah di universitas-universitas yang ada di luar Udayana atau Bali, ya. Bisa di UI, di ITB, UGM, UNHAS dan lain sebagainya, ya. Itu bisa melakukan kuliah seperti itu. Dan itu akan diberikan setara 20 SKS, ya. Jadi kalau memang misalkan kebetulan Anda dari Makassar misalkan, ya, ya saya supaya nggak harus ke Bali, ya, saya mau kuliah tapi saya statusnya adalah mahasiswa Universitas Udayana, ya. Saya maunya kuliahnya langsung di Unhas, ya silakan saja, tidak ada masalah. Ambil program yang namanya program MBKM, yaitu adalah pertukaran pelajar, yaitu selama 1 semester, ya. Anda akan sudah bisa mendapatkan SKS 20 SKS. Dan begitu juga dengan MBKM yang lainnya, masih banyak sekali. Ada magang, ya, magang penelitian, magang di industri, ya, itu bisa dilakukan. Sama, juga akan diberikan setara 20 SKS. Itu adalah dalam waktu 1 semester. Ya. Jadi saya tidak mau kuliah rutin seperti secara reguler begitu, ya. Ya ambil saja yang namanya magang, ya, ambil dari programnya MBKM magang selama 1 semester. Jadi Anda tidak akan perlu kuliah dalam waktu semester, tapi Anda magang di industri selama 1 semester, ya. Atau mau mengajar misalnya, ya bisa sebagai tenaga pengajar di satuan pendidikan yang lebih rendah, tentu di SMA ataupun SMP, ya, itu bisa Anda ambil, ya, dalam waktu 1 semester juga, ya. Silakan, di situ sudah dipersiapkan atau sudah disediakan mata kuliah apa saja nanti yang akan menjadi konversinya terhadap atau hasil magang yang Anda dapatkan. Oke, lanjut. Nah, jadi kegiatan mahasiswa di fisika itu sudah ya lumayan banyak, ya, dilakukan, ya, karena kita juga sudah cukup lama, ya, berdiri, sehingga sudah memiliki seperti tadi mitra kerjasama, semuanya mahasiswa kita diterima dengan terbuka, ya, di masing-masing mitra kerjasama kita, mulai dari yang namanya PKL, ya, PKL yang hanya 1 bulan yang kita inginkan itu sudah bisa melakukan PKL di mana saja, ya, sesuai dengan mitra kerjasama yang kita miliki. Jadi begitu juga nanti mau dilanjutkan di situ untuk melakukan penelitian, silahkan saja, tidak ada masalah, ya, karena kita sudah memiliki hubungan kerjasama. Jadi bisa pembimbingnya dari tempat tersebut satu, kemudian dari kita satu, ya. Jadi supaya bisa proses tugas akhir itu bisa selesai dengan cepat, silahkan. Lanjut. Ya, lanjut. Ini semuanya adalah mitra kerjasama kita, ya, termasuk yang terakhir itu adalah di berbagai rumah sakit, ya. Nah, ini juga sudah kita lakukan, ya. Dan terakhir sekali kita sudah melakukan kegiatan hampir 2 kali, ya, dengan mitra kerjasama kita yang terbaru, yaitu dari Badan Bapeten. Bapeten, nah itu kita sudah melakukan kerjasama dan kita sudah melakukan seminar di kampus Universitas Udayana,
yang diselenggarakan langsung oleh Bapeten itu sendiri dan melibatkan mahasiswa kita yang sebagai penyelenggara di situ dan juga ikut di dalam seminar. Oke, lanjut. Nah ini tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa fisika yang khusus mengambil di bidang fisika medis ya. Dia akan selalu kita arahkan tugas akhirnya itu adalah suatu kasus di rumah sakit. Ya. Nah, rumah sakit yang kita sudah ajak kerjasama itu sudah banyak di Bali ya. Nah, kalau misalkan ada di luar Bali, silakan saja selama rumah sakitnya mengizinkan, itu kita tidak pernah menghalangi. Ya, contoh sekarang ada mahasiswa ada di Medan, ya, melaksanakan tugas akhir, ya, itu ada di rumah sakit Adam Malik, Medan. Ya. Kita tidak mengharuskan dia harus ada di Bali kemudian melakukan itu. Karena memang rumahnya ada di Medan, ya silahkan ada di Medan. Kerjakan tugas akhirnya di rumah sakit Adam Malik. Ya, kita lakukan pembimbingan secara online. Oke, lanjut. Nah ini kegiatan-kegiatan lain juga mahasiswa yang dari kebumian ya itu biasa mengambil data di lapangan juga ya. Itu adalah untuk menentukan pergerakan tanah dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah langsung dilakukan di lapangan. Oke. Lanjut. Nah, prestasi yang juga sudah banyak dicapai oleh mahasiswa kita itu berbagai macam prestasi ya sebenarnya ya. Dan ini sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan juga daripada mahasiswa fisika ya. Karena dia bisa ikut di dalam berbagai macam lomba, kemudian juga mendapatkan prestasi atau medali. Ya. Dan ini juga memicu kepada calon mahasiswa untuk bisa bergabung di program studi fisika. Oke, lanjut. Ya, masih prestasi yang kita dapatkan cukup banyak ya. Nah, silakan nanti mudah-mudahan Anda adik-adik bisa bergabung di fisika, ya tinggal diikuti saja, ya berkarya terus sehingga akhirnya bisa mengikuti setiap ada ajang atau perlombaan. Ya lanjut. Nah kemudian apabila Anda mengikuti seleksi itu ada 3 seleksi ya, yang seleksi nasional berdasarkan prestasi sudah lewat, begitu juga dengan yang SNBT itu sudah juga lewat ya karena sudah tinggal menunggu pengumuman kalau salah. Nah kemudian yang masih ada itu adalah seleksi mandiri ya, itu akan diselenggarakan mulai dari bulan Juni hingga Juli ya. Nah ini masih ada peluang atau kesempatan buat calon mahasiswa yang mau bergabung di fisika Universitas Udayana itu adalah melalui jalur mandiri. Gitu. Oke, silahkan nanti dicek di webnya Universitas Udayana terkait dengan syaratnya apa, kemudian apa yang perlu dipersiapkan, itu silahkan semuanya sudah ada di web itu sendiri. Oke, lanjut. Ya, itulah akhir daripada penyampaian saya sebagai narasumber khususnya untuk menyampaikan kepada adik-adik yang menjadi calon mahasiswa yang atau mencari program studi yang tepat yang akan digunakan sebagai tempat kuliah yang nantinya tentu akan menjanjikan untuk menjadi prospek kerja. Ini adalah salah satu program studi yang bisa Anda adik-adik ikuti ya atau menjadi target, silakan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dilancarkan dan memang menjadi keinginan yang kuat daripada adik-adik. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan,
kita minta maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti dapat memicu atau memberikan harapan yang pada calon mahasiswa. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Mohon maaf, karena keterbatasan waktu, untuk sesi ini saya batasi 3 pertanyaan. Waktu pada sesi ini adalah 5 menit. Kepada para peserta yang memiliki pertanyaan, dapat mengaktifkan fitur raise hand atau dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Saya ulangi kembali. Kepada para peserta yang memiliki pertanyaan, dapat mengaktifkan fitur raise hand atau dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya apabila ada informasi yang kurang jelas atau keingintahuan tentang apa sih fisika, bagaimana sih fisika lebih jelasnya lagi bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa eh, mengaktifkan fitur raise hand. Karena pada sesi terakhir nanti akan ada pembagian door prize bagi peserta yang aktif dalam sosialisasi fisika pada pagi hari ini. Ya, sepertinya nggak ada yang. Ya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait dengan sosialisasi fisika. Eh, jadi selain eh, fisika seperti tadi sudah sangat kita jelaskan bahwa ruang kerjanya sudah sangat jelas ya. Kemudian juga kalau menginginkan terkait dengan pendidikan lebih lanjut terhadap fisika itu juga kita sudah membuka juga yang namanya program magister fisika ya, di Universitas Udayana. Jadi tidak perlu ragu dan tidak perlu takut nanti kalau kuliah di fisika S1 misalkan saya mau melanjutkan harus saya keluar dari Bali misalkan, tidak perlu itu diragukan lagi karena kita sudah juga membuka yang namanya program magister fisika yang mana kita menerima mahasiswa juga mulai tanggal 5 Mei hingga 21 Mei 2025 dan perkuliahan akan dimulai di bulan September 2025. Dan itu perkuliahan akan dilakukan secara hibrid ya, dengan waktu yang sangat fleksibel dan tempat kuliah berada di kampus Sudirman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak. Dikarenakan belum ada pertanyaan, maka akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kepada para peserta diingatkan kembali untuk mengisi absensi yang akan di-share pada kolom chat yang sudah di-share oleh panitia. Kepada para peserta dipersilahkan untuk mengisi link absensi yang berada di kolom chat. Terima kasih.
Baik, acara akan dilanjutkan dengan sesi ice breaking. Pada sesi ice breaking kali ini, saya akan mengajak para peserta untuk menebak gambar yang akan ditampilkan oleh panitia yang bertugas, di mana setiap peserta yang dapat menjawab dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand ataupun melalui kolom chat. Pada ice breaking kali ini, kami mencari peserta yang dapat menebak dengan benar dan cepat. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk menampilkan soal pertama. Dan kepada para peserta dimohon untuk siap-siap untuk menjawab kuis pertama. Oke, sudah ada yang menjawab dari Mei Alfred Gulo, fakta. Dan ada Niputu Vina, mitos. Mira Purnama, mitos. Ada Sabrina yang menjawab fakta. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada jawaban lain? Boleh dibantu panitia untuk menampilkan jawaban pada soal pertama. Soal pertama, jawabannya adalah mitos. Karena warna langit biru disebabkan oleh fenomena yang disebut hamburan Rayleigh. Selamat kepada Niputu Vina untuk atas jawaban benarnya pada soal pertama. Boleh dilanjut panitia untuk soal selanjutnya. Soal kedua, gambar bumi. Sudah ada Niputu Vina, Jan Santoso, dan ada Nikade Bintang. Boleh dibantu panitia untuk menampilkan jawaban soal nomor 2. Selamat kepada Niputu Vina. Boleh dilanjut Nggak bisa datang ke kota. untuk panitia. Oke, untuk soal selanjutnya ada gambar cahaya. Cahaya dapat dibengkokkan oleh gravitasi, fakta atau mitos. Oke, karena sudah banyak yang menjawab, boleh ditampilkan panitia untuk jawaban soal nomor 3, fakta. Mohon dibantu panitia untuk tadi yang menjawab pertama. Baik, selamat untuk yang sudah menjawab pertama kali tadi ya. Boleh dilanjutkan untuk soal selanjutnya. Udara panas memiliki massa jenis lebih besar daripada udara dingin. Fakta atau mitos? Boleh dibantu panitia untuk menampilkan jawabannya. Peserta yang menjawab pertama dengan jawaban mitos.
Boleh dibantu untuk soal selanjutnya? Soal selanjutnya ada pancian diisi garam. Kepada panitia dimohon untuk menampilkan jawaban. Kepada panitia boleh dibantu untuk soal berikutnya. Oh, sudah soal terakhir ya teman-teman. Dan selamat kepada peserta yang sudah menjawab dengan jawaban benar terbanyak pada sesi ice breaking kali ini. Baik, dikarenakan sesi ice breaking telah berakhir, maka acara akan dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Baik hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sharing session oleh alumni. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan pembicara kita, yaitu beliau adalah Anak Agung Ngurah Surya Mahendra Putra SSI, alumni program studi fisika Universitas Udayana angkatan 2019. Selama masa studinya, beliau secara khusus mendalami bidang fisika elektronika, instrumentasi, dan komputasi. Pengalaman beliau sangat beragam dan kaya, di antaranya pernah menjadi asisten dosen di program studi fisika Universitas Udayana. Beliau juga mendapat kesempatan untuk magang di Laboratorium Fisika Material dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada. Selain itu, sejak tahun 2023 hingga saat ini, beliau aktif di instalasi teknologi untuk kesenian di Denpasar. Tak hanya aktif secara praktis, beliau juga produktif dalam publikasi ilmiah. Beberapa karya beliau antara lain, Design of Potential Difference Measuring Instrument Using a Capacity Sensor Based on Atmega 328 Microcontroller, yang dimuat di Buletin Fisika, dan banyak lagi publikasi yang telah beliau lakukan. Kemudian beliau juga aktif mengikuti berbagai konferensi ilmiah, termasuk sebagai panitia dalam STIC International Conference ASEAN Union of Magnetic Societies 2023 dan banyak konferensi lainnya. Dan keahlian beliau pun sangat luas, mulai dari kompetisi komputasi dasar perangkat lunak, pemahaman elektronika tentang sensor dan aktuator, hingga desain sistem instrumentasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Anak Agung Ngurah Surya Mahendra Putra, SSI. Dipersilahkan untuk on cam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar yang jelas, Pak. Baik, selamat siang Om Swastiastu kepada Ibu dan Bapak dosen program studi fisika, serta adik-adik yang bergabung di Zoom meeting di siang hari ini. Mungkin sudah dijelaskan banyak oleh
oleh Pak Sutape bagaimana yang didapatkan di program studi fisika, baik itu pembelajarannya serta prospek kerjanya. Di sini kakak sebagai testimoni atau sebagai alumni, terkhususnya di bidang elektronika, instrumentasi, dan komputer atau komputasi. Mungkin banyak yang belum tahu apa saja sih yang dipelajari di bidang minat elektronika, instrumentasi, dan komputer ini. Mungkin bisa next. Nah, di bidang minat elektronika, instrumentasi, dan komputer ini, terdapat 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menurut pandangan kakak sebagai mahasiswa yang pernah mengambil bidang minat ini, gitu. Yang pertama itu mempelajari perangkat elektronik atau piranti-piranti elektronika. Selanjutnya ada kita juga mempelajari desain serta mempelajari tentang pemrograman. Next. Next. Nah, seperti apa sih itu mempelajari perangkat elektronik atau piranti-piranti elektronika? Nah, di bidang minat, khususnya di bidang minat ini, di bidang minat instrumentasi elektronika dan komputer, itu kita mempelajari yang pertama itu seperti sensor, rangkaian listrik, mikrokontroler, serta sistem pengukuran atau sistem kendali, serta robotika itu. Mungkin adik-adik yang ingin apa namanya yang mempunyai hobi membuat robot mungkin ini cocok nih buat adik-adik gitu. Atau suka yang membuat rangkaian ini cocok juga buat adik-adik. Nah, selanjutnya kalau belajar desain itu seperti apa di bidang minat ini gitu. Nah, karena kita juga membuat project seperti rangkaian listrik, membuat suatu project dari sensor itu diperlukan yang namanya sebuah rancangan itu. Di rancangan itu kita desain seperti gambar di tengah, kita desain 3D-nya, 3 dimensinya, atau kita membuat desain 2 dimensinya seperti itu. Selain itu juga kita juga membuat apa namanya itu desain interface untuk di webnya jika diperlukan seperti itu. Nah, kedua aspek ini baik itu di elektronika maupun di desain ini tidak terlepas dari pemrograman itu. Karena kedua hal ini diperlukan sebuah coding itu. Jadi otomatis kedua aspek ini kita otomatis akan mempelajari pemrograman seperti itu. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, aku bidang minat ini gitu. Tapi aku tidak suka ngoding gitu. Nah, mungkin kalau adik emang minat di bidang minat ini, tidak suka ngoding, ya mau tidak mau harus itu karena di mata kuliah wajib nanti, selain di bidang minat instrumen ini, kalian juga akan mempelajari ngoding atau pemrograman itu terkhususnya di mata kuliah fisika komputasi gitu. Next. Nah, dari ketiga aspek tersebut sangat berguna banget di nanti buat adik-adik yang telah lulus ingin bekerja seperti itu. 3 aspek itu sangat bermanfaat karena di pengalaman kakak kemarin setelah lulus itu banyak tawaran terutama untuk di engineering seperti itu. Jadi adik-adik yang apa namanya yang setelah lulus ingin bekerja seperti itu, adik daftar di engineering itu sudah pasti diterima seperti itu. Karena pada saat ini apa namanya lowongan tersebut banyak kosong seperti itu. Selain anak teknik elektro yang bisa mengisi juga ya fisika elektronika ini itu. Dan itu juga tingkat kakak juga banyak juga sebagai seorang IT serta ada yang bekerja di bank dan itu juga banyak juga yang membuka usaha atau bisnis gitu. Nah, ini prospek kerja yang kakak sebutkan ini bukan dari apa namanya searching atau hanya tampilan saja, jadi sesuai dengan pengalaman yang kakak lalui serta yang kakak lihat seperti itu. Jadi adik-adik jangan takut kalau misalkan ingin masuk prodi fisika, terkhususnya di bidang instrumentasi, untuk prospek kerja itu sangat luas, apalagi seperti engineering ini. Uh, Engineering ini kan banyak, baik itu di hotel atau di pabrik industri. Hotel tidak hanya di Bali saja, itu di semua wilayah ada hotel dan memerlukan sebuah engineering hotel seperti itu.
karena kita juga di instrumen ini juga sudah mendapatkan dasar-dasar apa sih hubungannya engineering dengan fisika elektronika instrumentasi ini. Ya, adik-adik juga di sini akan mempelajari dasar-dasar elektronika yang akan berguna nanti seperti itu. Next. Nah, untuk kegiatan kakak saat ini yaitu kakak bekerja serta melakukan usaha atau bisnis serta kakak proses untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Jadi ketiga hal ini kakak lakukan secara bersamaan, gitu. Mungkin akan nanti bisa dijelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, kakak bekerja di suatu perusahaan besar yang berasal dari Swiss yang bernama Adecco Group. Nah, kakak di sini sebagai data scientist. Nah, di sini pekerjaan kakak itu menganalisa serta uh, memogram. Jadi apa namanya skill yang kakak atau ilmu yang kakak dapatkan di fisika itu kakak terapin di sini itu sangat berguna. Jadi sudah kita pelajari di fisika dasar-dasarnya. Jadi sekarang seperti ya yang dikatakan oleh Pak Sutopo, karena kita sudah mendapatkan dasarnya, kita tidak perlu training lagi gitu. Jadi kakak sudah apa namanya sejalur dengan apa yang kakak pelajari di prodi fisika, khususnya di bidang elektronika instrumentasi seperti itu. Next. Nah, selain itu kakak juga melakukan wirausaha atau bisnis gitu. Jadi kakak buka bisnis terkhusus di bidang elektronika instrumentasi ini. Karena peluang apa namanya untuk elektronika ini sangat besar, apalagi di zaman yang teknologi ini ya seperti sudah banyak yang berkembang teknologi AI itu sangat apa namanya sangat diperlukan untuk instrumentasi ini. Jadi ini merupakan proyek-proyek kakak yang kakak buat. Uh, Mungkin ada video yang bisa diputar itu. Ke panitia mungkin bisa diklik videonya. Mungkin agak jelasin saja ya kalau memang tidak bisa diputar. Itu beberapa rangkaian ini agak jelasin saja ya. Jadi yang tengah ini project gerak mata. Nah, jadi walaupun sederhana rangkaiannya, tapi nilai nilai apa namanya nilai jualnya itu tinggi gitu. Di zaman yang banyak teknologi ini belum tentu orang itu bisa itu walaupun di Google di YouTube itu banyak tutorialnya itu, tapi tidak memungkinkan orang tersebut mengetahui jika suatu waktu terjadi error atau bagaimana. Tapi karena pengalaman kakak sudah waktu di sarjana itu sudah mempelajari dasar-dasarnya, baik itu terdapat error itu bisa diskusikan dengan dosen, itu kakak yang mungkin menurut kakak itu nggak tidak bisa didapatkan di Google maupun di YouTube gitu. Nah, itu salah satu keunggulannya. Jadi buat adik-adik, mungkin ini terkhususnya di bidang kesenian ya. Mungkin adik-adik selain kesenian, contoh kakak juga lagi ada order dari klien itu untuk pengiriman otomatis tanaman berbasis WhatsApp gitu. Jadi karena klien tersebut sibuk ya untuk menyirami tanaman hiasnya, tidak bisa mengontrol penyiramannya, jadi uh, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mengontrolnya. Jadi jika ingin diaktifkan, tinggal mengirimkan pesan on dan kan untuk mematikan sedangkan pesan off gitu. Nah, itu salah satu bisnis yang menurut kakak di zaman ini sangat menguntungkan itu. Bukan hanya di Bali saja gitu. Karena di luar-luar juga pasti akan perlu itu, kayak seperti hotel atau di tempat pertanian atau di peternakan gitu, yang otomatis yang ingin digitalisasi gitu. Karena di zaman sekarang kan udah banyak yang namanya digitalisasi ya, tidak secara manual lagi seperti memberikan
pakan ternak atau menyiram tanaman itu kan sudah bisa digitalisasi. Mungkin jika kalian ingin bisnis setelah lulus itu juga bisa seperti itu. Ayo langsung aja. Ayo. Bangsa mana, Nis? Next. Oh ya, kita langsung. Nah, mungkin segitu saja pengalaman kakak sebagai alumni yang lulus di program studi fisika, terkhususnya di bidang instrumentasi, elektronika, dan komputer. Itu mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Baik, terima kasih kepada Kak Gung Surya atas pemaparan materi. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Kepada teman-teman dipersilahkan apabila ingin menanyakan pertanyaan kepada pembicara kita pada pagi hari ini terkait tentang apa yang dipelajari Kak Gung Surya selama sarjana S1 di fisika ini. Apalagi untuk teman-teman semua yang tertarik pada apa sih data saintis atau bagaimana sih pemrograman atau yang tertarik tentang robotika dapat ditanyakan langsung kepada Kak Gung Surya. Baik, kepada teman-teman dipersilahkan untuk berikan pertanyaan apabila ada yang kurang jelas. Bisa mengaktifkan fitur raise hand ataupun dapat melalui kolom chat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ingin informasikan kepada teman-teman, karena pada sesi terakhir nanti akan ada pembagian door prize untuk peserta yang aktif bertanya pada sosialisasi fisika 2025 pada pagi hari ini. Dipersilahkan kepada para peserta. Oke, sudah ada penanya pertama dari, mohon maaf sebentar. Untuk pertanyaan pertama dari Sabrina, izin untuk membacakan pertanyaannya, Kak. Selamat siang, Kak. Izin bertanya, apakah lulusan fisika instrumentasi ini dapat bersaing dengan lulusan informatika di dunia kerja? Terima kasih. Kepada Kakak, dipersilakan untuk menjawab pada pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, apakah bisa bersaing dengan lulusan informatika di dunia kerja itu? Kakak bisa, karena pertama di informatika itu mungkin hanya bermain software ya. Di sini kita di bidang elektronika instrumentasi ini kita juga bermain hardware gitu. Jadi kita lebih diunggulkan seperti itu. Di antara informatika dengan elektronika instrumentasi ini kita lebih unggul karena kita juga bermain di hardware-nya. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih kepada Kakak atas jawabannya. Apakah untuk Sabrina, apakah jawaban sudah dapat diterima? Kepada para peserta lain dipersilahkan bertanya apabila ada informasi yang kurang jelas atau keingintahuan tentang apa sih fisika komputasi, instrumentasi,
bisa dan seperti itu.